Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Fajar Dwi Ismail dari kelas 11 MIPA 6, absen 12, ingin menyampaikan mengenai jaringan epitel kelenjar dan jaringan epitel transisional. Yang pertama, jaringan epitel kelenjar. Epitel kelenjar adalah jenis jaringan epitelium yang bertanggung jawab untuk pembentukan kelenjar. Ciri khas sel epitel adalah bahwa sel-sel yang berdempetan dengan sedikit atau tanpa spasi intraseluler. Sel-sel yang kuboid dalam bentuk dengan beberapa lapisan. Sel-sel yang uninukleat dengan inti tunggal yang besar. Sel yang penuh dengan sejumlah besar jelas, sitoplasma yang transparan. Kemudian sel-sel berkembang biak dengan proses mitosis sederhana. Fungsi jaringan epitel kelenjar adalah sekresi. Sekresi adalah fungsi utama dari epitel kelenjar. Ini terdiri dari sel-sel goblet yang mengkhususkan diri dalam sintesis dan sekresi beberapa bahan kimia. Kemudian tempat jaringan epitel kelenjar. Jaringan epitel kelenjar bertempat di yang pertama kelenjar keringat, kelenjar susu, kelenjar ludah, dan yang terakhir kelenjar endokrin. Kemudian yang kedua, jaringan epitelium transisional. Jaringan epitelium transisional memiliki ciri-ciri. 1. Epitelium transisional berbentuk tidak menentu. Di antara sel-selnya ada yang berbentuk pipih, panjang, dan kubus. Yang kedua, pada lapisan atas terdapat lapisan sel yang berbentuk payung atau sel payung. Sel payung dalam keadaan renggang akan memipih, misalnya dalam keadaan saluran terisi penuh. Yang ketiga, sel-selnya tidak dapat digolongkan berdasarkan bentuknya. Bila jaringan menggelembung, bentuknya berubah. Yang keempat, terdiri atas 3-4 sel yang berukuran dan bentuknya sama. Jaringan epitelium transisional terletak di epitelium ureter, uretra, dan saluran pernafasan. Jaringan epitelium transisional memiliki fungsi 1. Sebagai penahan renggangan dan tekanan. Kedua, membentuk penghalang impermeabel atau tidak dapat ditembus sehingga urin tidak menembus dinding kandung kemah. Yang ketiga, pada saat epitelium transisional mengembang, epitelium akan menipis, ketebalannya akan berkurang sekitar 6 sel menjadi 3 sel. Dan sel bagian atasnya akan memipih dari bentuk bulat menjadi bentuk pipih sehingga epitelium mengalami perubahan bentuk atau transisi bentuk. Sekian dari saya, bila ada kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.